Assalamualaikum, apa kabar kamu? Paling sibuk mencari aibku itu kamu. Hey, hey, apa kabar? Hey, you, apakah sudah sadar? Aku masih santai. Kau sibuk fitnah membantai. Aibku yang kau rangkai. Ku asik joget melantai. Bahalol, bahalol, bahalol. Bagiku ente bahalol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada berita baru guys. Yang dimana Roy Panci itu katanya akan mencabut BAP-nya guys. Woi Panci. Sudah kejepit ini guys itu ya. Apa gara-gara ngelihat borgol guys nih. Nih Panci, rekam jejak Anda, rekam jejakmu, rekam jejak para kadrun itu sudah tersave, sudah disimpan oleh Pak Jokowi, oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kamu mau maju ya kena, mau mundur pun ya pasti kena. Udahlah, udah bentar lagi nikmati saja Anda menuju di Hotel Prodeo ya guys. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh ya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena yang begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara itu tidak bisa jalan kasusnya. Katanya tidak bisa berjalan. Ya bisa saja Panci, bisa saja. Lawong buktinya sudah terkumpul semua oleh Pak Jokowi. Tenang Panci, tenang. Baju Anda sudah jadi. Dan di sini kita akan melihat tanggapan dari Kapolda Metro Jaya. Masih ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Jadi bakalan banyak nih guys ya, bakalan banyak orang-orang yang bakalan masuk ke dalam bui guys. Karena apa? Itu mengandung pencemaran nama baik dan ada Undang-Undang ITE. Jadi ya besar kemungkinan ya kayak Tompel, kayak Saritem, terus Refli Harun, terus siapa guys ya? Ya intinya yang sering menghujat Pak Jokowi, Abraham Samad itu ya guys ya, dan lain sebagainya. Itu bisa saja mereka bakal masuk ke dalam bui. Lah, kenapa bisa? Ya jelas karena kasus ini terus berkelanjutan dan mereka para kadrun terus menerus ya guys ya menyuarakan tentang kebohongan Pak Jokowi.
Jadi ya jelas di sini bakalan akan banyak sekali tersangka guys ini. Jadi buat kalian yang punya pikiran orang 5 ini yang jadi tersangka, wah ini bakalan lebih banyak guys. Mantap nggak ini? Lah kata siapa? Oke, saya kasih tahu. Nih ada penasehat ahli Bapak Arianto ya guys ya, dari Wakapolri, yang bilang katanya akan ada banyak jadi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nama-nama calon tersangka lagi direkap. Lagi di list guys, lagi di list. Mutiar gue. Makanya jangan lawan orang baik. Nih, biar kalian tidak penasaran, ini beritanya. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu makin banyak. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Oke. Saya ingatkan aja ini ya. Oke. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Oke. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Betul sekali guys ya. Rekam jejakmu masih banyak. Dan kuasa hukum ataupun Pak Jokowinya sudah mengantongi semua guys. Tinggal sudah disetorkan separuh itu guys ya ke Polda Metro Jaya. Tinggal memenuhi itu. Dari Polda Metro Jaya kan pengen melihat keutuhannya. Itu guys, aduh kalau keutuhannya kalau banyak ini ya bakalan kena pasal berlapis ganda dong. Aduh Panci. Ini saya senang banget ya guys ya. Kalau misal ini ya, besok kita pengen lihat di saat si Tipeng ya guys ya itu memakai baju oranye ataupun baju Shopee, yang dimana kemarin malam sudah berdoa guys ya, katanya ikhlas jika memakai baju Shopee. Ya kan guys ya, jadi bukan salahnya Pak Jokowi guys ini ya, tapi salahnya si Tipeng yang ingin dan ikhlas memakai baju Shopee guys. Oke lanjut ya guys ya, ini ada video dari Bang Pitra mengklarifikasi kenapa kemarin bisa membawa borgol guys. Bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengar-cengir dia ketawa. Ya kan? Jangankan Aiman yang cengar-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekret? Ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia. Menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak berhenti. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali. Kan lihatnya tuh gitu kan gitu. Siapa itu yang ema-ema apa itu gitu ya. Yang banyak cerita apa segala macam gitu kan. Saya kira udahlah ya. Hormatnya proses hukum yang sedang berjalan itu jangan berubah gitu, nggak jelas gitu kan. Betul sekali ya guys ya. Jangan kali banyak drama ya guys ya. Udah jalani saja aturan yang ada. Kan sudah masuk ke ranah hukum. Jadi untuk Repansi ini Tipeng ya guys ya. Ini Tipeng ini. Peng tenang Peng ya. Ini tenang ya. Bentar lagi Peng. Sebentar lagi doamu akan tergabung. Sedih kali ini Dokter Tifa menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk BUI.
Melihat ijazah hasil Presiden Jokowi sangat inginkan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di... Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Bentar, masih sedih aku. Pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi ibu berharapnya kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak, kami enggak ingin. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja nggak yang lain. Ibu lihat dong di semua sosial media ya, semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh, hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2%. Anjir, 2% aja guys katanya yang dukung Tipeng guys. Aduh, ini 24%-nya hilang apa guys ini? Kami masyarakat udah sibuk Bu, tiap hari full dengan pekerjaan. Ya udah riwah dari pagi sampai subuh kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini. Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah ibu aja saya nggak mau tahu, sumpah. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Rismon, nggak mau tahu banget. Yang penting saya tahu ijazah saya ada, S1, S2 di UI saya ada, jelas, udah clear. Tiba-tiba lagi lari ke saya ibu rumah tangga, lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh, itu ibu rumah tangga semua, tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing kalian aja yang komen, aku udah sampai sini aja. Saya sering diprotes, kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya, tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Fakta ya guys ya, itu fakta guys, itu fakta. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Ya jelas guys, sudah selesai, clear kalau kata Babang Pacul, clear itu guys. Soalnya apa? Pasti nanti di sidang bakalan seperti itu guys, apalagi dari pihak UGM akan turut ikut andil hadir guys. Lebih cepat para kadrun Roy Panji CS masuk ke dalam penjara. Ini ya gini guys ya, ini berekan guys kalau mereka pada masuk penjara besok guys, berekan, jangan lupa ya guys. Sesimpel itu. Sampai enggak bang, masih ada peluang itu, yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu, OGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, ya, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya.
Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya orang Papua? Ayo loh. Kenapa sebelum Pak Jokowi tidak bisa? Kenapa Pak Jokowi yang tukang kayu malah bisa menyamakan BBM di Papua ataupun di luar Pulau Jawa? Ayo loh, Mak Banteng, jawab dong. Tenang Pak Banteng, tenang ya, tenang. Apakah mereka tidak melihat kan Jokowi bisa melakukan hal itu? Kemudian saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia. Dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Kita merasakannya. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaraku. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Betul. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Iya. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti itu. Kalian dengar itu? Itu yang ngomong dari luar Pulau Jawa, guys, ataupun dari Papua. YouTuber Nusantara pun akan selalu hadir, akan selalu bersama Pak Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kami tahu rasa cara berterima kasih kepada sosok seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang sudah membangun Indonesia lebih maju. Dan untuk Roy Panci dan kawan-kawan, tenang saja. Sebentar lagi saya pastikan Anda dan kroni-kroninya bakalan masuk bui berjamaah. Ini kurang lebih ya di atas 10 nanti yang akan jadi tersangka, guys. Penjara penuh. Hidup Jokowi. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa
Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Black Kermajenang pencipta lagunya. Kamu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.